Suasana hao, apa kabarnya hari ini? Saya harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini Lausa akan mengajarkan pembelajaran di Bupena 2A. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, materi pembelajarannya adalah ada muatan SBDP, membedakan panjang dan pendek bunyi. Materi bahasa Indonesia menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Matematika, menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Materi terakhir ada PPKN, menyebutkan aturan di rumah. Tujuan pembelajarannya, muatan SBDP, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, muatan matematika, siswa dapat menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Materi PPKN, siswa dapat menyebutkan aturan di rumah. Yang pertama, kita masuk ke muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Di pembelajaran 1 halaman 83, nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda, ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Nada 1, ketukan tidak diperpanjang. Nada 2, ketukan diperpanjang 1 ketukan. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Kita harus tahu dulu tanda-tandanya ya. Ini kalau tanda segitiga dia 1 ketukan. Kalau dia tanda lingkaran dinyanyikan dengan 2 ketukan. Nah, kita coba sama-sama ya. San, satu-satu aku sayang ibu. Nah, 2 ketukan kan? Aku sayang ibu. Nah, sudah mengerti? Kalau dia tanda segitiga itu dinyanyikan dengan nada 1 ketukan atau nada 1. Kalau dia tanda lingkaran berarti dia dinyanyikan dengan nada 2 atau 2 ketukan. Nah, masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pembelajaran 1 halaman 84. Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Ayo bacalah teks bermain gelembung dengan saksama. Nah, kita baca ya. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, lanjut ke pembelajaran 2 halaman 86. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya.
Nah, coba lihat ini ada gambar apa? Ayo sebutkan nama, bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan benda berikut. Ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Iya, ini adalah gambar kelereng. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Nah, di halaman 85 ada soal ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks bermain gelembung sabun. Nah, tadi kan kita sudah membaca teks cerita bermain gelembung sabun. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Kita jawab sama-sama ya. Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Benda apa ya? Nah, jawabannya, benda yang digunakan untuk bermain gelembung sabun adalah larutan sabun, karet, dan sedotan. Nomor 2, bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Nah, tadi ditanya benda, sekarang yang ditanya bahan. Apa ya bahannya? Nah, bahan yang digunakan untuk membuat gelembung sabun adalah sabun pencuci piring. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membuat gelembung sabun? Nah, ada yang tahu cara membuat gelembung sabun? Iya, cara membuat gelembung sabun yang pertama, sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk rata. Yang kedua, buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Yang ketiga, lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Yang keempat, buatlah menggunakan karet gelang. Yang kelima, celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, pertanyaan yang keempat, benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Nah, ada yang tahu? Ya, sedotan berbentuk segitiga dan karet gelang berbentuk lingkaran. Nah, di halaman 87 ada ayo berlatih. Coba lihat ada gambar apa ya di sebelahnya. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Nah, kita baca. Pernahkah kamu bermain dakon? Dakon itu lihat gambar di samping. Dakon itu bisa disebut juga congklak. Kita biasanya bilang itu congklak ya. Kalau yang nggak tahu dakon. Dakon adalah permainan yang memiliki beberapa lubang. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Warnanya bermacam-macam. Dakon dari kayu biasanya dihiasi gambar. Untuk memainkannya diperlukan biji dakon. Biji dakon bisa menggunakan biji-biji kerang. Dakon dimainkan oleh 2 orang. Pemenang ditentukan dari banyaknya biji yang berhasil dikumpulkan. Nah, pertanyaan nomor 2, jawablah pertanyaan berikut. Tulislah jawaban di bukumu. A. Apa yang dimaksud dengan dakon? Siapa yang bisa jawab? Tadi kan kita sudah baca nih teks ceritanya. Iya, dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. B. Jelaskan mengenai bentuk papan permainan dakon. Jawabannya, bentuk papan permainan dakon adalah oval atau tabung. C. Bahan apa yang dibuat dakon? Jawabannya, bahan dakon adalah kayu atau plastik. D. Benda apa yang diperlukan untuk bermain dakon? Jawabannya, benda yang digunakan bermain dakon adalah biji kerang. Nah, masuk ke muatan matematika KD 3.4 dan 4.4. Di pembelajaran 1 halaman 85. Nah, kamu sudah belajar tentang penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Nah, lihat ada 3 wadah.
wadah A, wadah B, dan wadah C. Setiap wadah berisi 4 kelereng. Ada 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 4 kelereng. Banyak kelereng ada, kita tulis ya penjumlahan berulangnya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi perkaliannya ditulis 3 dikali 4. Nah, penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Jadi bentuk perkalian 3 kali 4 ditulis sebagai penjumlahan 4 secara berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu kenapa 3 kali 4? Kenapa tulisnya tidak 4 dikali 3? Nah, kalau tulis perkaliannya kita lihat 3 itu adalah banyak wadah, 4 itu banyak isi wadah. Jadi dia ditulis 3 dikali 4. Nah, contoh yang lain. Wadah A, wadah B, wadah C, dan wadah D. Setiap wadah berisi 2 pensil. Nah, banyak pensil ada berapa? Ayo, kita hitung sama-sama ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Karena 2-nya ada 4. Ditulis 4 dikali 2. Penjumlahan 2 sebanyak 4 kali. Kenapa penjumlahan 2, Lause? Karena di satu wadah ada 2 pensil. Jadi itu penjumlahan 2. Jadi bentuk perkaliannya 4 dikali 2. Kenapa 4 dikali 2? Karena banyak wadahnya ada 4 dan pensilnya di setiap wadah berisi 2. Jadi bentuk perkaliannya ditulis 4 dikali 2. Nah, ditulis penjumlahan berulangnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Keduanya sebanyak 4 kali. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Nah, di pembelajaran 2 halaman 88 menyebutkan aturan di rumah. Nah, di setiap rumah pasti ada aturan kan? Nah, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Nah, coba lihat, mereka sedang berdoa sebelum makan. Peraturannya adalah berdoa sebelum makan dan tidak berbicara saat makan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Lause harap kalian dapat memahami dan mengerti ya. Terima kasih sudah menonton. Xie xie tacha, tacha cai chen.